Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk datang menghidupkan qiyam Ramadan, salatul tarawih dan witir, yang sebelumnya mendengarkan kajian Ramadan. Pembahasan kita malam ini adalah ta'jilul fatur wa ta'khirus sahur. Maksudnya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali perintah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi perintah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan matan hadisnya pun berbagai macam, menunjukkan makna terhadap perintah ini sangat penting. Karena kita lihat masih banyak dari kalangan kaum muslimin tidak memahami apa yang dimaksud menyegerakan berbuka itu. Dan apa pula yang dimaksud mengakhirkan sahur. Ini masih banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Padahal penjelasan tentang hal ini adalah sangat besar, sangat luas. Penjelasannya memiliki keutamaan dan besarnya pahala untuk diamalkan, dan banyak hikmah tentang perintah ini. Dan ada pula
larangan-larangan yang berkaitan dengan berbuka maupun bersahur, dan menunjukkan macam-macam makna. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Catat. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila malam itu telah datang dari sini dan siang telah berlalu dan matahari terbenam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa itu sungguh dia telah berbuka. Jadi dari hadis ini, Bapak Ibu, adik-adik jemaah rahimakumullah, Rasulullah memberitahukan kapan kita berbuka, yaitu gharabatis syams, ketika matahari itu terbenam. Kalau sudah terbenam, maka disitulah saatnya orang yang berpuasa segera berbuka. Di dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dari Anas radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan beberapa rutab. Dek, tahu rutab? Kurma basah. Tahu tamar? Kurma kering. Tahu balah? Kurma muda. Ada kurma tua? Kurma tua kalian yang nanam. Tanamlah sendiri ya. Jadi 3 ini jenis kurma. Dan Rasulullah itu suka berbuka dengan kurma basah, ya, dengan rutobatin, ya, dengan kurma basah sebelum beliau salat. Fa illam takun rutobatin fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada rutab, Rasulullah SAW berbuka dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma kering. Fa'ilam takun, jika tidak ada juga kurma kering, nggak ada juga, hasawatin min ma, Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa teguk air putih. Ya tentu biasanya Rasulullah itu air zam-zam atau air putih. Ya, kalau ada air zam-zam, air zam-zam. Kalau tidak ada, air putih. Jadi itu
Sunnahnya berbuka. Pertama pilihannya adalah rutab. Kedua tamar. Ketiga air putih. Wasabata anhu, dan juga dalam riwayat yang lain annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallil maghrib hatta yuftir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak sholat maghrib sampai dia berbuka. Iya, langsung terbang ke masjid. Azan langsung terbang ke masjid, lupa berbuka. Jangan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbuka dulu, baru dia sholat maghrib ke masjid. Tadi berbukanya dengan kurma basah. Nggak ada kurma basah, kurma kering. Nggak ada kurma kering, air putih. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu sholat maghrib. Jadi bukan makan nasi seonggok besar. Ini satu ungguk nih. Ini nasinya segini, mau dilahapnya. Bukan. Ya. Bukan itu. Tetapi dengan tiga tadi. Walau ala syarabatin min ma', walaupun Rasulullah SAW itu berbuka dengan air putih, langsung pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan kepada kita, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjilul iftar. Umatku senantiasa di dalam kebaikan, melakukan kebaikan. Ma'ajjilul iftar, mereka menyegerakan berbuka. Jadi Rasulullah menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena inilah yang disebut sebagai muslim dan muslimah. Kalau dia bukan menyegerakan berbuka, maka dia menyerupai siapa? Menyerupai siapa? Yahudi. Menyerupai Yahudi. Ya. Karena Yahudi kalau sudah muncul bulan, bintang-bintang, barulah Yahudi itu berbuka. Ya. Maka jangan tiru Yahudi. Bahaya meniru Yahudi. Ya, waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Bahwa orang-orang muslim itu, orang Islam itu segera dengan kebaikan. Apa segeranya dengan kebaikan? Ma'ajjilul fitr, menyegerakan berbuka. Wa kana idza aftara, dan apabila Rasulullah SAW itu berbuka, maka Rasulullah SAW ya mengucapkan bismillah, mengucapkan bismillah, langsung masuk rutab. Bismillah langsung masuk tamar. Nggak ada tamar, bismillah langsung masuk air putih. Qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, zahabadh dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah urat-urat leher. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah.
dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kalau misalnya Allahumma laka sumtu, boleh, tidak ada masalah, ya. Jadi nggak boleh ribut-ribut soal doa tidak boleh ribut-ribut, boleh, karena itu jelas disampaikan oleh para ulama bahwa apabila hal itu diamalkan tidak mengapa, itu kata ulama. Jadi kita harus mengikuti penjelasan ulama. Jadi apa kata ulama? Apabila dia berdoa dengan Allahumma laka sumtu, maka tidak mengapa. Tetapi kalau ini lebih sahih, yaitu dengan membaca bismillah, setelah itu makan dia kurma atau tamar, ya, rutab atau tamar atau air putih, lalu dia setelah itu baru membaca dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan halumma ilal ghada'il mubarak. Nah, ini langsung masuk kepada bab sahur. Jadi kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, halumma ilal ghada'il mubarak. Halumma. Tahu halumma? Halumma tahu? Halumma, ayo ke sini. Halumma ilayya, ayo ke sini. Mau nggak belajar bahasa Arab? Enggak. Nah, kalau enggak berarti bodoh terus. Tapi kalau mau insya Allah pintar, iya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab ulama berbahasa Arab. Kalau enggak ya bodoh terus. Waliyazbillah. Insya Allah enggak, ya itu tadi canda aja kan. Ya kalian bercanda. Halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo ke sini, ghada al mubarak, yaitu makanan yang penuh berkah. Maka apa yang dimaksud oleh Rasulullah al-ghada al mubarak? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah as-sahur. Kalau tadi babnya berbuka, sekarang babnya bersahur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bighada'is sahur aw suhur fa innahu huwal ghada' al mubarak. Jadi kata Rasulullah, harus alaikum, harus. Nah, gitulah. Harus dia melakukan sahur, makan sahur, karena sahur itu adalah makanan yang penuh berkah, ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akaluhu barakah, bahwa sahur itu memakannya adalah berkah. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan sahur. Fala tada'uhu. Apa itu tada'uhu? Jangan kamu tinggalkan sahur. Jangan tidur hanya kerja. Ini tidur jam 4 tidur, dibangunkan marah-marah. Tidak ya boleh, harus bangun, ya. Walau an yajra'a ahadukum jur'ah min ma', walaupun dia bersahur seteguk air. Jadi tetap perintah Rasulullah untuk sahur. Jangan tinggalkan sahur walaupun seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla itu wa malaikatahu,
dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin. Mereka, ya, para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang sahur. Banyak ternyata riwayat tentang berbuka dan sahur ini, Bapak Ibu dan adik-adik. Ini masih banyak nih, ya, masih banyak. Inna sahur barakatun a'taqumuh Allah fala tada'uha. Semuanya dengan nas-nas yang berbeda-beda, tapi intinya sama, bahwa sahur itu barokah. Maka berikanlah oleh kalian sahur itu karena Allah. Jangan tinggalkan sahur itu. Jadi kalau berbuka, jemaah di sini tentu tidak lupa memberikan kepada yang mengurus musola kita ini. Kalau saya dulu diajak oleh, ya, jemaah 1 atau 2 orang, jadi bukan masjid yang menyediakan. Nah, jadi jemaah ini Masya Allah baik hatinya, orangnya baik, sampai dijemputnya, Ustadz bangun, sampai ditunggunya di depan masjid, dari situ diajaknya ke rumahnya. Nah, seadanya Ustadz. Nah, karena waktu itu saya merantau ke Malang, jadi dia bilang sekecaken, ya, tahu sekecaken, ya, seadanya, silakan, seadanya Ustadz. Nah, gitu. Jadi kalau kalian banyak merantau, macam-macam kebudayaan, macam-macam kebiasaan, tradisi yang dilihat. Ya, kalau Ustadz lama di Pekanbaru mungkin gayanya songong, ya. Kalau tinggal lama di Pekanbaru mungkin gayanya songong, nggak mau nyapa. Jadi karakter Ustadz itu berubah karena merantau. Lihat orang Jawa, Masya Allah, ya, banyak plusnya dibanding minusnya, ya, terutama orang Jawa yang muslim, ya. Kemudian kata Rasulullah, tasahharu walau bijur'atin min ma', bersahurlah walaupun seteguk air. Man arada an yasuma falyatasahhar bi syai', siapa yang ingin berpuasa maka dia bersahurlah walaupun sedikit, ya. Ajilul iftar, segeralah dia berbuka. Wa akhirus sahur, segeralah dia bersahur. Bakiru bil iftar, bersegeralah dia berbuka. Wa akhirus suhur, segeralah dia bersahur, mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka itu disegerakan, kalau sahur dilambatkan. Jadi ada orang yang dia bersahur jam 2 atau sebelum tidur, jam 2 malam katanya, ya, atau sebelum tidur. Bagus itu? Kurang, ya, kurang tepat. Kalau boleh saja, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena perintah Rasulullah adalah mengakhirkan sahur. Diakhirkan sahur tersebut, ya. Kapan? Ya kita 30 menit menjelang subuh itu kita udah sahur. Nah, santai aja 30 menit menjelang subuh itu, ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Bahkan dalam riwayat sahabat terlambat bangun, lalu sahabat ini telah mendengar azan. Di saat azan itu dia langsung sahur. Kalau kalian enggak kan, 10 menit sebelum masuk waktu subuh itu kalian. Kalau sahabat tidak. Asrine, Bu. Asrine. Kalau 10 menit sebelum azan subuh itu serine, ya.
Itu baru berhenti. Tapi kalau sahabat, dia dengar azan Bilal, di saat itu dia langsung sahur karena terlambat, maka masih boleh, ya. Tapi selesai azan jangan makan juga gitu, ya. Jangan selesai azan makan juga, itu bahaya, ya. Itu yang jadi masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasun min akhlaqin nubuwah. Ada 3 akhlak Nabi. Jatuh dia kan. 3 akhlak Nabi. Tulis bagi yang belum menulis. Ta'jilul iftar. Ini yang pertama akhlak Nabi. Dia menyegerakan berbuka Nabi tersebut. Wa ta'khirus sahur. Yang kedua akhlak Nabi mengakhirkan sahur. Wa waqul yamin ala shimal fi shalah. Kemudian Nabi itu yang ketiga akhlaknya meletakkan yang kanan itu di atas yang kiri, begini. Ini kiri, kanan diletakkan di atas yang kiri. Ini akhlak Nabi. Ya. Itu 3 akhlak Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan inna ma'syaral anbiya, semuanya seluruh para nabi itu yang mereka semuanya berpuasa. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diperintahkan berpuasa. Umirna, kami para nabi diperintahkan an nu'ajjila iftarana, untuk menyegerakan perbukaan kami, wa nu'akhir sahurana, dan kami mengakhirkan sahur, wa nadha'a aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan kami meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri di dalam salat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain betapa pentingnya kita itu, ya, untuk bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Mudah-mudahan pembahasan, ya, sekitar 27 menit ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila waktunya berlebih, dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keimanan, dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.